Selamat pagi para peserta didik baru dalam kegiatan MPLS SMP YPUI Jakarta tahun pelajaran 2021-2022 dengan mengangkat tema mengoptimalkan nilai-nilai baik dan potensi diri peserta didik baru dari rumah. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novary. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubag TU, Kelas Seksi Sudin, Kasatla Kecamatan, para pengawas dan penilik, para kepala sekolah, Dewan Guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, Bapak Ibu, orang tua murid, serta anak sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, hari pertama kalian masuk di tahun ajaran baru 2021-2022. 3 hari ke depan kalian akan mengikuti MPLS yang mudah-mudahan kegiatan MPLS khususnya di Jakarta Selatan wilayah 1 berjalan lancar, aman dan tertib. Tentunya kita harus mensyukuri pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan MPLS secara virtual. Kegiatan ini sama juga dengan tahun lalu, MPLS dilakukan secara virtual karena kondisi yang tidak memungkinkan dengan COVID-19 ini. Tentunya kita harus memahami, anak-anak harus bisa memahami semuanya bahwa kegiatan dilakukan secara virtual. Kalian bisa melihat sekolah terbaru ini ya, bagaimana gedungnya, kemudian ada tamannya yang indah luar biasa, kemudian ruang-ruang kelas bisa kalian perhatikan nanti di video-video sekolah yang akan ditampilkan, kemudian ruang baca, pojok baca,
ada toiletnya juga bersih. Nanti kalian akan menyusuri situasi sekolah ini dengan tampilan baik kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya, kegiatan-kegiatan sebelum COVID-19 yaitu tahun 2019, sehingga kalian bisa bandingkan, oh kegiatannya seperti ini. Jika tidak ada COVID, maka MPLS akan dilakukan secara luring. Kalian bisa datang ke sekolah. Saya tahu betul bahwa kalian tentunya ingin sekali bisa hadir di sekolah masing-masing. Saya Joko Sugiarto, Kasudin Wilayah 1 Jakarta Selatan, mengucapkan selamat datang di sekolah yang baru. Mudah-mudahan kalian bisa segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tahun lalu pun kalian mengadakan kegiatan secara virtual, dan tentunya ini menjadi tantangan kita bersama. Dan untuk Bapak Ibu Guru, mohon kiranya ada perhatian khusus pada anak-anak kita semuanya di dalam kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, aman dan tertib. Kemudian anak-anak juga perhatikan apa yang menjadi tugas kalian, camkan sehingga pelaksanaan MPLS bisa berjalan lancar. Dan untuk Bapak Ibu orang tua murid, mohon kiranya dampingilah putra-putrinya dalam kegiatan ini sehingga tidak ada kendala, tidak ada permasalahan di dalam kegiatan MPLS. Untuk kita semuanya, mari sama-sama saling menjaga protokol kesehatan, karena di saat ini saudara kita, teman kita, pimpinan kita masih ada yang terpapar COVID. Semoga segera diangkat penyakitnya, sehat kembali, bisa berkomunikasi dengan kita semuanya, bisa melaksanakan kegiatan, bisa berkumpul dengan keluarganya semuanya. Salam sukses CS1. Kita punya jargon, punya semangat yang luar biasa, yaitu sekolahku hijau, bersih, kreatif, dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dilaksanakan secara daring atau online. Tak lupa, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Anak-anakku sekalian, kalian telah diterima di SMP YPWI Jakarta yang kalian dambakan ini. Maka kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di kampus SMP YPWI ini. Kalian adalah peserta didik pilihan, maka janganlah kesempatan ini kalian sia-siakan. Anak-anakku sekalian, menjadi siswa SMP YPWI, kalian harus bangga karena akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan di SMP negeri dalam hal pembelajarannya. Dan bagi yang mendapat KJT serta PIP juga akan terus berlanjut, dan hal ini bisa menjadi jembatan untuk kalian dapat diterima di SMA negeri dan SMK negeri. Tahun ini alhamdulillah SMP YPWI siswa kelas 9 yang diterima di sekolah negeri sekitar 60 siswa. Di SMP negeri kalian harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa berprestasi dan lebih banyak saingan untuk bisa jadi juara. Sedangkan di SMP YPWI kesempatan berprestasi sangat besar
karena didukung para guru yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing, dan jalur prestasi merupakan salah satu syarat kalian bisa diterima di SMA maupun SMK negeri. Ayah bunda kalian pasti mengharapkan suksesnya kalian dalam menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP YPWI ini. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu guru kalian. Karena itu, agar kalian tidak salah arah dalam menempuh pendidikan di sekolah ini, maka sekolah menyediakan waktu khusus untuk membimbing kalian ke arah masa depan yang gemilang. Maka ikutilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dengan penuh semangat dan bertanggung jawab agar kalian memperoleh manfaat di dalamnya. Laksanakanlah segala tata tertib yang berlaku selama kalian mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, agar kalian nantinya terbiasa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini, sehingga kalian menjadi peserta didik yang baik, yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia. Sekali lagi, gunakanlah dengan sebaik-baiknya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini, baik menyangkut kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, lingkungan, dan lain sebagainya. Semuanya itu diperuntukkan bagi kalian agar dapat mengembangkan bakat, prestasi, dan hobi yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Seharusnya MPLS ini dilakukan secara fisik, di mana kalian bisa bertatap muka langsung dengan Bapak, Ibu guru dan tenaga administrasi di SMP YPWI. Namun, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dengan sangat terpaksa kegiatan MPLS ini dilakukan secara virtual. Walaupun begitu, janganlah hal tersebut mengurangi semangat kalian sebagaimana telah saya sampaikan di atas. Para peserta didik yang saya banggakan, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 segera berlalu, sehingga kita sekalian dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Amin ya robbal alamin. Dengan ini, saya sebagai Kepala SMP YPWI menyatakan masa pengenalan lingkungan SMP YPWI tahun pelajaran 2021-2022 dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi, anakku yang ganteng dan cantik. Semangat dan tidak boleh punya pikiran yang negatif, agar imun kita stabil dan kita bisa mengikuti pembelajaran, terutama 3 hari ke depan MPLS di SMP YPWI. Ya anak-anak ya.
Yang perlu kamu lakukan setiap hari, kegiatan-kegiatan yang positif ya, mulai dari bangun pagi, mandi, sholat subuh, kemudian membantu ayah dan ibu, kemudian mengerjakan tugas-tugas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada hari ini Senin sampai nanti Rabu, kita mengikuti MPLS terlebih dahulu sebelum BDR atau sebelum PJJ ya. Hari ini Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu namanya Ibu LG Karsiti Ningsih. Di SMP YPUI Ibu mengajar bidang studi IPS ya. IPS tuh. Di samping itu, Ibu juga merangkap sebagai Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pembelajaran ya tentang visi misi sekolah kita. Sebagai siswa YPUI, kita harus tahu visi misi kita, tujuan kita mau kemana. Itu maksudnya ya. Kalau visi itu sesuatu yang memang rada tinggi ya, melangit lah ibaratnya. Tapi kalau misi itu membumi, yang lebih dekat, upaya atau langkah-langkah yang kita akan lakukan. Nah, coba anak-anak perhatikan sedikit. Kalau punya buku catatan, ditulis di buku ya. Nah, visinya nih, terwujudnya insan SMP YPUI yang sehat ya, terwujudnya insan SMP YPUI yang sehat, cerdas, religius ya, sehat, cerdas, religius, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Gitu ya anak-anak ya. Ibu ulangi, visi kita terwujudnya insan SMP YPUI yang sehat, cerdas, religius, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Nah, itu harus di luar kepala anak-anak. Apa toh Ibu itu visi itu? Visi itu tujuan kita ke depan, jangka panjang kita ya, cita-cita kita. Kalian semua itu diharapkan sehat. Sehat. Sekarang sehat kan? Religius. Religius itu gimana? Ya punya agama, agamanya direalisasikan. Kalau agamanya Islam, tentunya di SMP YPUI kan Islam ya. Tentunya sholat 5 waktu. Kemudian budi pekertinya baik, sesuai dengan ajaran agama kita. Begitu anak-anak ya. Terus punya wawasan lingkungan, tidak seperti kodok dalam tempurung gitu ya, nggak tahu apa-apa. Bukan siswa YPUI itu namanya. Paham ya? Itu namanya visi SMP YPUI. Sama visinya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sama. Mewujudkan insan Jakarta yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Loh, tadi nggak ada berkarakter. Berkarakter itu punya jiwa disiplin, jujur, bertanggung jawab, komitmen, ya, kreatif, inovatif. Seperti itu anak-anak yang kita harapkan dari Bapak Ibu guru di SMP YPUI. Siswa SMP YPUI bisa mencapai cita-citanya dengan karakter yang baik. Nah, itu baru visi ya anak-anak ya. Sesuatu yang melangit, sesuatu yang agak sulit kelihatannya, tapi kita bisa melakukan. Bagaimana langkahnya untuk menuju visi tersebut? Maka kita harus punya misi. Misi itu tujuan yang langkah-langkah yang akan kita hadapi, istilahnya yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, begitu. Visi yang pertama, caranya bagaimana Bu?
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat di lingkungan SMP EPWI. Jadi anak-anak mesti diajar kan, mesti dikasih tahu, mesti dibimbing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi SMP EPWI mengupayakan caranya, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Jadi tidak ada sekolah anak-anak di lingkungan EPWI itu diharapkan tidak ada yang tidak sekolah, semua sekolah. Kemudian melatih, setelah sekolah kalian akan melatih keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi persaingan dan tantangan dalam era globalisasi. Kamu tahu sendiri sekarang IT ya sudah sangat mendominasi dunia. Sampai kemudian kita terkena musibah pandemi ini, kita menggunakan IT. Nah, anak-anak harus pinter mengikuti perkembangan zaman itu. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian meningkatkan standar layanan yang berkualitas. YPWI siap untuk meningkatkan pelayanan ya yang berkualitas, melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran aktif, meningkatkan peran aktif warga sekolah dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah yang ramah lingkungan. Jadi nanti semua unsur sekolah itu intinya berperan aktif agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, harus ramah lingkungan. Tidak ada itu yang namanya bullying dan sebagainya. Lalu bisa juga mengembangkan kreativitas dan kemandirian yang sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita sesuaikan anak-anak. Dalam ekskul mungkin barangkali bisa ya kita laksanakan. Apa sih minat kamu, apa bakat kamu, itu kamu bisa salurkan. Di YPWI banyak ekskul yang ada ya. Mulai dari ekskul paskibra, kemudian futsal yang paling top, sepak bola, kepramukaan, ya, kemudian BTQ dan lain-lain. Jadi kalau bukan masa pandemi, YPWI itu top markotop anak-anak. Sius, nggak bohong guru, ya. Nah, terus yang keenam, meningkatkan pembiasaan beribadah menurut ajaran agama Islam. Setiap pagi kita selalu sholat duha, tadarus. Setiap pagi itu anak-anak kegiatan kita, ya, di SMP YPWI. Jika tidak pandemi, ya, tapi karena pandemi, ya kita mengikuti aturan pemerintah terlebih dahulu. Jadi sholat berjamaah itu tidak hanya pada lohor, asar juga demikian, dan pagi kita juga sudah melakukan sholat duha dan tadarusnya. Ya, jadi sebetulnya YPWI itu padat acara, padat program, dan itu alhamdulillah dapat apa ya istilahnya, dapat menciptakan anak-anak SMP YPWI yang kelas 3 sekarang ini, yang kemarin-kemarin, tahun-tahun yang kemarin, hingga memasuki SMP, SMK, SMA negeri, hampir separuh lebih ya. Karena alhamdulillah setiap hari kita melaksanakan kegiatan keagamaan, insya Allah mungkin mengijabah doa-doa kita. Nah itu bagusnya YPWI anak-anak ya. Ibu lanjut sedikit lagi, meningkatkan prestasi akademi dan non akademi. Yang gimana itu Bu? Prestasi akademi itu misalnya anak-anak pinter matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian nanti dilibatkan untuk mengikuti kegiatan olimpiade ya dan sebagainya, kemudian mendapat juara seperti kakak-kakak kelasmu yang tahun lalu kita meraih secara nasional ya, olimpiade
matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, itu perlu membanggakan sekali. Di sini dari anak-anak yang berprestasi itu nanti di kelas 9-nya ketika dia ingin masuk ke SMA negeri, mereka sudah ada sertifikatnya, sudah ada jalur prestasinya. Nah, kalian nggak kepengen seperti itu? Ya, dicoba besok setelah kita masuk. Sedangkan non akademiknya itu tadi saya bilang yang ekskul tadi anak-anak, kamu lomba pramuka, lomba menari, lomba futsal dan seterusnya. Yang terakhir, meningkatkan penghijauan lingkungan sekolah. Nah, itulah anak-anak visi dan misi sekolah kita SMP YPUI. Ibu berharap kemajuan kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, Andalah orangnya, anak-anaklah yang akan memajukan sekolah kita bersama dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru kita di SMP YPUI tercinta. Demikian apa yang Ibu sampaikan, semoga kalian mendengarkan dan bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Umat Islam, sarana pemberantas kebodohan. Di sini tempat kita bersatu, di sini tempat menuntut ilmu. Yayasan Pendidikan Umat Islam, penerus cita-cita masa depan. Berkat jasamu para guruku, doa tulus ayah dan ibu. Yayasan Pendidikan Umat Islam, sarana pemberantas kebodohan. Di sini tempat kita bersatu, di sini tempat menuntut ilmu. Yayasan Pendidikan Umat Islam, sarana pemberantas kebodohan. Di sini tempat kita bersatu, di sini tempat menuntut ilmu. Yayasan Pendidikan Umat Islam, penerus cita-cita masa depan. Berkat jasamu para guruku, doa tulus ayah dan ibu. YPUI, YPUI, YPUI ku. YPUI, YPUI, YPUI ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP YPUI Jakarta. Selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak kepada kalian semua. Nama Bapak adalah Bapak Kusnadi, SPD. Sehari-hari mengajar Penjaskes. Dan Bapak juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Pada kegiatan MPLS kali ini, Bapak akan membawakan materi mengenai
wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya kita lihat PPT berikut ini. Sekarang kita mulai dengan materi kita, wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat pendidikan, tempat, atau lingkungan. Pengertian wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat pendidikan, tempat, atau lingkungan. Pengertian wawasan Wiyata Mandala yang kedua adalah Wiyata Mandala adalah sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. 1. Sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dalam hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat. Tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan.
Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intergensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian masyarakat belajar, learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi bersama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. 4. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan disiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi, penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif atau pencegahan. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. 2.
menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau pulang sekolah. Tahap represif atau penindakan. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. 3. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalisasi di lingkungan sekolah. 5. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dalam penyelesaian secara hukum. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada kali ini. Untuk tugasnya, tuliskan pokok bahasannya saja dari materi yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dalam rangka MPLS peserta didik SMP YPUI tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kita sebagai pengikut-pengikut ajaran beliau. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Salim, SPD, ingin menyampaikan materi MPLS Tata Krama dan Budi Pekerti. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata, bertingkah laku, atau disepakati dalam lingkungan pergaulan kita manusia setempat. Norma-norma dalam pergaulan menjadi penting untuk dipahami agar kita terjalin hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan pergaulan. Melalui tata krama dimaksudkan agar seluruh lapisan anggota masyarakat akan merasa nyaman dengan tata krama. Orang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa menghormati, menghargai, dan menyayangi tersebut kemudian tercermin dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan. Berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan dengan orang lain. Hampir pasti melibatkan komunikasi lisan, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Tata krama berkomunikasi media sosial. Sama halnya kita berkomunikasi di dunia nyata. Berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan budi pekerti. Khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jaringan sosial. Tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti pada memasang status atau Twitter chatting, posting foto, video, link, ya, dan memilih profil fitur. Tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna layanan sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Tata krama dalam berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat
dan untuk memperindah jasmani manusia. Berpakaian dan berhias merupakan kehidupan tersendiri bagi manusia. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umat, khususnya yang beriman, yang beragama Islam, selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi, sehingga enak dipandang oleh orang lain. Budi pekerti, santun, adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang yang terlihat dari ucapan dan tingkah laku. Kita sebagai siswa kelas 7 harus berperilaku yang baik dan sopan kepada sesama. Sopan santun di sini menjadi sangat penting dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang memiliki budi pekerti santun berarti mampu menempatkan diri dengan tepat, dan berbagai keadaan sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Karena budi pekerti merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Seseorang anak wajib menghormati, menyayangi kedua orang tua. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya bertutur kata yang santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus kita taati sepenuh hati, karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Terlebih seorang ibu, sungguh jasanya tak ternilai. Mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kita semua dengan penuh kasih sayang. Demikian pula seorang ayah bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ingatlah bahwa kerelaan atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, sikap sopan santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, ketahuilah bahwa malu bukan berarti tidak percaya diri, minder atau merasa rendah diri. Misalnya, seseorang malu berjilbab karena takut diejek teman-teman, atau malu karena mendapat giliran maju presentasi di depan kelas terhadap hal-hal yang baik dan positif. Kamu tidak boleh malu. Malu seperti itu tidaklah tepat. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya. Pada saat ini kita mau berbuat sesuatu, tanyalah kepada hati kita, apakah malu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi hal ini adalah sifat malas, minder atau rendah diri. Sifat malas, minder atau rendah diri merupakan perilaku tercela yang harus kita hindari. Itulah yang Bapak sampaikan kepada anak-anak peserta didik MPLS SMP YPUI tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2002. Cukup sekian dari Bapak. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
musik dan sebagainya. Dan untuk mengetahui bakat dan minat kalian yang sudah ada saat ini, Ibu minta bagi kalian yang sudah punya